Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nasta'inu wa nasta'inu bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma waj'alna minasy shalihin. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Amin. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen hati, manajemen kolbu, kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmati dan melindungi. Dengan membacakan umum kitab, ada pembahasannya kita hadirkan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, untuk Syekh Muhammad Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilayya anta maqsudi wa ilaika maqsudi ya Allah. Engkau yang kami tuju, ridhomu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah pengajian pengajian Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjuti kajian Al-Hikam, hikmah yang manajemen kolbu, manajemen hati, hikmah yang ke-16 ya. Ya. Sebelumnya kita ulang sedikit hikmah yang ke-15. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam hikmah yang ke-15, bagaimana hati ingin hadir di hadapan Allah padahal ia belum suci dari junub kelalaian-kelalaiannya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hati tidak bisa mengenal Allah, hati tidak bisa merasakan kehadiran Allah, dekat kepada Allah. Hati tidak bisa mengetahui, mengenal, paham akan Allah. Hati tidak bisa bertakarub kepada Allah. Hati tidak akan bersih. Penyakit-penyakit hati tidak akan hilang kalau kita masih belum berzikir atau lalai dalam berzikir. Nah, jadi agar hati ini bisa khusyuk sholat, agar hati ini tidak iri, dengki, takabur, ya, dendam, dan hilang penyakit-penyakit hati, agar hati bisa mengenal Allah, agar hati bisa dekat kepada Allah, agar mata hati bisa melihat hal-hal yang gaib, agar mata hati tembus pandang melihat hal-hal yang gaib, melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata panca indera. Maka hati harus ingat kepada Allah.
Jadi kata al-imam, bagaimana hati ingin hadir di hadapan Allah, artinya bagaimana hati bisa mengenal Allah, hati bisa dekat kepada Allah, hati bisa merasakan tatapan Allah, pantauan Allah, dilihat oleh Allah, merasakan hati kehadiran Allah, Allah bersama kita. Ya. Kalau hati ini masih belum berzikir, masih belum ingat kepada Allah. Nah, jadi bagaimana hati ingin hadir di hadapan Allah padahal ia belum suci dari junub kelalaian-kelalaiannya. Ya. Jadi kita dituntut untuk banyak berzikir, ingat kepada Allah. Ya. Berzikir hati. Ya. Baik, itu hikmah yang ke-15. Nah, sekarang kita masuk hikmah yang ke-16. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, dalam hikmahnya yang ke-16, bagaimana seseorang berharap bisa memahami seluk-beluk rahasia yang halus sementara dia belum bertobat dari maksiat-maksiatnya. Penjelasannya, sebelumnya saya menjawab dulu sebelum saya lupa. Ada pertanyaan dari Pak Haji itu ya, yang belum saya jawab. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya sulit sehingga di pending. Nah, dijawab pertemuan berikutnya. Ya, Rasulullah SAW, ada hadis Nabi, ya, barang siapa yang bergembira menyambut Ramadan, maka diharamkan tubuhnya masuk neraka. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada waktu itu saya belum bisa menjawab. Nah, sekarang sudah bisa menjawab. Astagfirullah. Jadi ulama menjelaskan itu hadisnya dhaif, lemah. Ya, lemah. Baik, kita lanjuti penjelasannya. Maksud berharap adalah mengharapkan satu hal disertai mengusahakan sebab-sebabnya. Jika tidak, maka ia disebut dengan angan-angan. Berharap masuk surga, berharap mengenal Allah, hati ini berharap hati ini dekat kepada Allah, berharap hati ini bisa khusyuk dalam ibadah, berharap hati ini tenang, bisa bersabar. Tapi kalau tidak bertobat dari maksiat dan dosa, ya, kalau tidak belajar manajemen hati, maka tidak akan bisa. Itu namanya angan-angan. Jadi kata al-imam, maksud berharap adalah mengharapkan satu hal serta mengusahakan sebab-sebabnya. Jika tidak, maka ia disebut dengan angan-angan. Jadi kalau hikmahnya, bagaimana seorang berharap bisa memahami seluk-beluk rahasia yang halus sementara dia belum bertobat dari maksiat-maksiatnya. Maksud seluk-beluk rahasia adalah tauhid yang tersembunyi. Mengetahui maksud dari tauhid yang tersembunyi yaitu mengetahui bagaimana mengesahkan, mengenal dan mendekat kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan seluk-beluk rahasia yang halus. Jadi bagaimana hati ini bisa mengetahui, mengenal hal-hal yang gaib. Bagaimana hati ini bisa mengesahkan Allah, bisa mengenal Allah, bisa dekat kepada Allah. Bagaimana hati ini bisa tembus pandang. Ya, Pak Haji jangan lewat ke sana nanti habis ini, karena di sana ada ditutup jalannya. Jadi mata hatinya itu tembus. Mata hatinya tembus, bisa melihat. Jadi mata hati ini sangat dahsyat. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata panca indera. Mata hatinya sangat tajam. Mata hati lebih tajam ketimbang mata panca indera. Ada guru kami, almarhum Kiai Isa. Mungkin ada yang kenal ya, orang apa sana.
Itu ketika kawan saya itu dapat masalah di jalan, dia telepon, "Kiai, saya ada masalah di jalan. Ini ada orang yang berniat buruk." Nah, guru kami almarhum Kiai Isa, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, karena hatinya bersih, ya, karena hatinya bersih, jadi mata hatinya bisa melihat keadaan di jalan itu, padahal dia di rumah. Jadi guru kami bilang, "Oh, tidak apa-apa, ya, jalan aja udah, kamu akan selamat." Betul, selamat dia sampai rumah. Itu mata hatinya, ya, bisa melihat hal-hal yang gaib, ya. Nah, itu. Gaib itu kan tidak bisa dilihat oleh mata panca indera, ya kan? Itu yang gaib. Allah kan maha gaib, betul kan? Jin, setan itu kan gaib, ya kan? Jin, setan itu gaib. Tapi harus kita imani, betul kan? Malaikat itu gaib, harus kita imani. Beriman kepada yang gaib, itu kan rukun iman, betul Pak Haji? Kalau enggak gugur iman kita. Ustaz, saya berat untuk ibadah ruqyah pasien saya, ya enggak tenang hati kita, hati saya. Oh, Bapak diganggu oleh jin. Hah? Jin? Apa ada jin, setan? Jadi kalau nggak yakin, nggak percaya, gugur iman, ya. Karena itu gaib, dia nggak bisa dilihat oleh mata panca indera. Kemudian berikutnya, seseorang selamanya tak akan bisa memahami seluk-beluk rahasia yang halus. Tadi rahasia yang halus itu adalah mengetahui bagaimana mengesahkan Allah, ya, bagaimana hati ini mengenal Allah, dekat kepada Allah, bagaimana hati ini bisa tembus pandang, ya. Jadi seorang selamanya tak akan bisa memahami seluk-beluk rahasia yang halus jika dia terus melakukan dosa. Atau manusia tak akan bisa memahami seluk-beluk tauhid kecuali dengan hati yang jauh dari dosa. Jadi kalau selama hati ini belum bertobat, selama hati ini masih penuh dengan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, takabur, ya, sombong, nah maka hati ini tidak akan bisa mengesahkan Allah. Hati ini tidak bisa merasakan perbuatan Allah. Itu namanya tauhid af'al, mengesahkan perbuatan Allah. Jadi pada hakikatnya yang berbuat di alam ini adalah Allah. Masya Allah. Memang itu dia. Ya. Jadi ada jemaah sini itu kemarin yang bertanya, ya, Ustaz, depan rumah seringkali orang buang sampah depan rumah saya. Bagaimana caranya agar tidak stres, sengsara, menderita? Jadi saya bilang, Pak Haji, siapa yang berbuat kepada hakikatnya? Ya, baik buruk itu perbuatan Allah pada hakikatnya. Tinggal lagi kalau yang baik itu kita nisbahkan kepada Allah, ya. Yang buruk-buruk itu kepada kita. Kemudian berikutnya, jadi itu tadi, ya. Jadi kalau hati ini masih banyak maksiat dan dosa, belum bertobat, maka hati ini tidak akan bisa mengenal Allah, tidak akan bisa khusyuk dalam ibadah, hati ini tidak akan bisa sabar. Ustaz, lama saya sakit, nggak sabar saya Ustaz, ya, lama kali sembuhnya. Nah, ibu bapak, kalau ibu bapak belum bertobat kepada Allah, hati ini masih banyak maksiat dan dosa, masih berpenyakit, iri, takabur, sombong, merasa hebat, merasa mulia, maka hati ibu tidak akan bisa bersabar. Nah, makanya bertobat dulu, ya, bersihkan hati dengan tobat dari maksiat-maksiat. Jadi barang siapa yang belum bertobat dari kekeliruannya dan bersungguh-sungguh dalam menjinakkan syahwatnya, maka jangan berharap dapat memahami seluruh rahasia tauhid, ya. Tobat berarti meninggalkan semua sifat yang tercela dan hijrah menuju sifat yang terpuji. Itulah tobat orang-orang yang khusus. Meninggalkan sifat yang tercela menuju sifat yang terpuji.
Kalau seseorang berbuat maksiat dan dosa, dia langsung sholat, maka sulit sholatnya bisa diterima oleh Allah. Sulit sholatnya bisa diterima oleh Allah. Ya, sulit dia bisa istiqomah dalam ibadah, karena dasarnya itu belum baik. Apa dasarnya? Mesti taubat dulu. Kalau seseorang berbuat maksiat dan dosa besar ya terutama ini, mesti taubat dulu dia. Jadi taubat dulu dia, ya. Nah, meninggalkan yang buruk, ya, menuju yang baik. Nah, kemudian dia sholat, maka sholatnya akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan bisa istiqomah dalam ketaatan. Kemudian berikutnya, suatu ketika Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, ditanya, bagaimana cara mencapai hakikat? Beliau menjawab, dengan tobat yang menghentikan langgengnya dosa. Ini mencapai hakikat ini maksudnya bagaimana hati bisa mengenal Allah, hati bisa dekat kepada Allah, mata hati bisa melihat hal-hal yang gaib, bisa tembus pandang, mata hati bisa menerawang. Nah, nanti bulan depan akan ada hujan yang terus menerus, mata hatinya bisa menerawang, kejadiannya akan datang. Itulah wali-wali Allah, itulah orang-orang soleh. Nah, kalau kita mungkin belum bisa ya, mungkin wallahu a'lam, mungkin ada bapak ibu yang bisa ya, karena mata hatinya ini sudah bersih dari maksiat dan dosa ya, dosa syirik, dengki, takabur, sombong ya. Nah, ini Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi ditanya, bagaimana cara mencapai hakikat? Beliau menjawab, dengan taubat yang menghentikan langgengnya dosa, dengan takut yang menghentikan penundaan amal, serta menghinakan nafsu, dengan mendekatkannya kepada ajal dan menjauhkannya dari panjang angan-angan. Inilah cara mencapai hakikat. Ini agar hati ini bisa dekat mengenal Allah, agar mata hati bisa merasakan keberadaan Allah, bisa ditatap, bisa merasakan ditatap, dilihat oleh Allah. Wah, nikmat kali itu. Kita akan bisa ikhlas dalam beramal ibadah. Kalau sudah begitu, ya. Nah, caranya yang pertama, jangan buat dosa. Kalau tergelincir kepada dosa, tobat dengan khauf, takut, ya, yang menghentikan penundaan amal. Takut kalau amal nggak diterima, takut kalau Allah mengajar, takut kalau masuk api neraka, takut kalau Allah tidak mengurus, tidak memperhatikan, tidak menolong, tidak membantu. Ya, kita bisa begini kan karena diurus oleh Allah, diurus. Kalau nggak diurus oleh Allah, kita nggak bisa begini sekarang. Jadi takut. Orang yang hatinya ada rasa takut, ya, akan itu semua, maka dia akan tercegah untuk berbuat maksiat dan dosa. Kenapa orang berbuat maksiat dan dosa? Karena hatinya tidak ada merasa takut kepada Allah. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, yang menghentikan penundaan amal serta menghinakan nafsu. Bagaimana menghinakan nafsu? Nafsu ini kan pada hakikatnya tabiatnya ini kan buruk. Dia merusak. Nafsu ini mengajak kepada kemungkaran. Ya. Nah, jadi nafsu mesti dihinakan. Macam mana menghinakan nafsu? Macam mana menjinakkan nafsu? Bagaimana cara mengekang nafsu? Kalau kita mengenal nafsu kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak mengenal watak karakter nafsu kita nggak akan bisa selamat. Setiap ajakan nafsu kita ikuti, kita turuti. Nah, itu karena kita nggak mengenal. Nah, ini jadi Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, mengatakan cara menghinakan nafsu adalah dengan mendekatkannya kepada ajal. Jadi sering mengingat kematian. Coba ingat orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang sudah mendahului kita, ya. Dia berbaring, dimandikan, kemudian dikuburkan. Coba ingat itu.
Masya Allah. Itu salah satu agar kita bisa istiqomah dengan mengingat banyak kematian. Itu salah satu cara yang paling bagus, bukan yang paling bagus ya, bagus juga untuk menjinakkan nafsu agar nafsu tidak liar. Kalau hati kita, akal pikiran kita tidak kita arahkan kepada kematian, nafsu ini liar, nafsu ini beringas, ya, dia terus mengajak kita kepada kemungkaran, kemaksiatan. Udah ngapain kau sholat, ngapain kau ngaji, ya, ngapain kau taat, itu kata nafsu. Ya, terus diarahkan, terus didorong. Ya, makasih ya Pak ya. Semoga Allah balas. Amin. Jazakallahu khairan. Ya. Dan panjang angan-angan. Jadi akibat cinta kepada dunia adalah panjang angan-angan. Jikalau umpama andai kata, nah itu semua. Ya. Tapi nggak ada kerja, itulah panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan itu menurut hati itu timbul cinta kepada dunia, tamak kepada dunia, rakus kepada dunia. Nah, tapi sebaliknya orang yang tidak panjang angan-angan tidak akan cinta kepada dunia. Kemudian berikutnya Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi ditanya lagi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, dengan apa mencapai hakikat? Beliau menjawab, dengan hati yang hanya memuat tauhid tanpa embel-embel lain. Jika hati hanya terisi Allah dan bebas dari selain Allah, maka ia pasti akan memahami seluk-beluk tauhid. Tengok Pak. Jadi nggak ada di hati ini selain Allah, hanya ada Allah. Tidak ada yang memberi makan kecuali Allah, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang menggerakkan menghendaki kecuali Allah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, tidak ada yang melihat kecuali Allah yang memberikan penglihatan, maka kita bisa melihat. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah yang memberikan pendengaran, Allah yang membuat kita bisa mendengar. Ya Allah, kalau udah begitu apa yang bisa kita sombongkan, Bu? Semuanya pada hakikatnya ciptaan Allah, Allah yang berbuat. Jadi kita ini tempat sandaran perbuatan Allah. Sama seperti kayak seorang wayang dengan dalang. Nah, guru kami sering bilang begitu dia. Nah, ini untuk mendekati paham. Wayang dengan dalang. Nah, kita inilah dalangnya ini. Kita ini wayangnya. Dalangnya adalah Allah. Jadi kita ini tempat sandaran perbuatan Allah. Coba rasakan seperti itu. Hati ini. Itulah seluk-beluk tauhid itu. Ya, rahasia-rahasia yang halus. Jadi jika hati hanya berisi Allah dan bebas dari selain Allah, maka ia pasti akan memahami seluk-beluk tauhid. Maksudnya adalah apabila seorang hamba belum bertobat dari maksiat-maksiatnya serta lalai dalam mengingat Allah, maka tidak akan bisa dapat mengetahui seluk-beluk rahasia, mengetahui seluk-beluk rahasia tauhid yang tersembunyi. Maksudnya ialah mengetahui bagaimana mengesahkan, mengenal dan mendekat kepada Allah. Dia berobat ke dokter, hatinya masih merasakan dokter yang menyembuhkan, obat yang menyembuhkan. Itu berarti hatinya belum mengesahkan Allah. Berarti ada Allah, ada Tuhan selain Allah. Siapa Tuhannya? Dokter. Siapa Tuhannya? Obat. Siapa Tuhannya? Suami. Kalau nggak karena suamiku, aku nggak bisa makan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia bapak ini bin ini. Menangis jari-jarinya istri, stres istri menderita, nggak makan 3 hari. Berarti Tuhannya suaminya. Berarti hatinya belum mentauhidkan Allah. Dalam hatinya masih menduakan. Ada yang mengurus,
ada yang memberi makan, ada yang mencukupi, ya, selain kepada Allah. Nah, inilah dia ini kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya. Jadi kalau dia bertobat, ya, dari maksiat dan dosa, nah, hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati, maka di hatinya hanya mentauhidkan Allah. Tidak ada yang memberi makan, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mencukupi, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi mesti bertobat. Jadi kalau kita memperlambat tobat, berarti memperlama kesengsaraan, penderitaan. Ustaz, hati saya kok galau saja, hati saya kok nggak tenang aja Ustaz. Bapak Ibu kalau memperlama tobat, kalau nggak segera bertobat, akan memperlama penderitaan. Ya kan Pak Haji? Semakin cepat bertobat, mohon ampun kepada Allah, meninggalkan maksiat dan dosa, ya, kembali kepada Allah, semakin selamat, semakin sehat, semakin tenang hati. Jadi nggak bisa Bapak Ibu begini terus. Ibu mau sehat, hati ibu mau sehat, mau tenang, ya. Tapi Bapak Ibu nggak mau tobat, masih terus menggibah, berbuat dosa, sholatnya bolong-bolong, ya. Masih terus iri, dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga beli kulkas, ibu yang kedinginan. Tetangga naik pangkat, bapak yang opname. Tengok kan, macam mana? Mau hati ini enggak, mau hati mau tenang, enggak bisa. Jadi tobat ibu bapak, tobat sekarang ya. Baru Nabi aja tobatnya 1 hari 75 kali. Dalam riwayat lain mengatakan 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, tobat Nabi itu Nabi maksum loh, gak ada dosa dan dijamin masuk surga. Masa kita yang banyak maksiat, saya yang banyak maksiat, masa gak aku tobat, ya. Jadi Masya Allah, ini kata Al-Imam, ya, tobat. Kemudian berikutnya, yang mana Bu? Apabila seorang hamba, betul Bu? Apabila seorang hamba terus-menerus mengerjakan dosa, maka akan dapat mengeruhkan hati dan membawa karat pada hati. Allah berfirman Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Jangan berpikir begitu, bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat bagi hati mereka. Ini Bu, coba perhatikan Bu, tangan saya Bu. Bu, oh Bu, ini tangan saya nih. Nah, ini perumpamaan untuk mendekati paham. Kalau kita buat dosa ketutup satu, ini ibaratkan hati ini. Kalau kita buat dosa ketutup satu, buat dosa ketutup, buat dosa ketutup, lama-lama hati ini ketutup. Kalau hati sudah ketutup begini, cahaya Allah, cahaya hidayah, cahaya ma'rifatullah, cahaya mengenal Allah, cahaya tauhid, cahaya Islam, cahaya ihsan tidak akan masuk ke dalam hati. Nah, nggak akan masuk. Kalau udah nggak masuk, kalau kita nggak bertobat, terus nauzubillah, sengsara berkepanjangan. Jadi macam mana caranya? Ini kata Nabi, ya. Nah, maka tobat terbuka satu, bersih satu. Tobat terbuka, tobat lama-lama terbuka semua, bersih semua, baru cahaya Allah akan masuk ke dalam hati. Jadi kalau hati sudah bersih dari dosa dan maksiat, maka cahaya yang di hati ini memancar ke seluruh tubuh. Ketika kena ke mata, maka mata akan melihat yang baik-baik. Ketika kena ke telinga, maka telinga akan mendengarkan yang baik-baik. Itu buah dari cahaya hati, ya, hati yang bersih. Makanya tobat. Kemudian berikutnya, karena itu jika hamba Allah ingin agar Allah memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang halus dalam keagamaan dan ketuhanan, di samping ikhtiar pada menuntutnya, juga wajib takwa kepada Allah hingga sampai tidak mengerjakan dosa tanpa disengaja. Halaman 2, perhatikan. Dan Allah berfirman Quran surah Al-Baqarah ayat 282, dan bertakwalah kepada Allah
dan mengamalkan apa yang telah diketahui dari ajaran-ajaran agama, maka Allah akan memberikan ilmu laduni kepadanya, yakni ilmu yang belum ia ketahui sama sekali. Ini kalau hati ini sudah bersih dari maksiat dan dosa, kalau sudah bertobat, banyak tobat, mengerjakan ketaatan, meninggalkan dosa, ya, maka Allah akan memberikan ilmu laduni. Nah, kayak kiai kami di pesantren, dia punya ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini ilmu yang tanpa dipelajari, ya langsung dari Allah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmati dan meridainya, para Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Nah, kan kadang-kadang kita dapat ilmu yang belum kita pelajari sebelumnya, ya kan? Nah, itu buah dari ilmu yang sudah kita amalkan. Makanya kalau kita dapat ilmu nih kan, sekarang mengaji al-hikam, manajemen hati, kita amalkan. Nanti Allah memberikan tuh ilmu yang belum kita ketahui, yang belum kita pelajari. Ya. Kan sering kita mengatakan, oh, aku kok bisa ya? Aku kok tahu ya? Kan sering begitu kan? Nah, itu buah dari ilmu-ilmu yang sudah kita amalkan. Ya. Makanya dapat ilmu diamalkan. Dapat sedikit ilmu diamalkan itu lebih baik ketimbang banyak tapi nggak diamalkan. Kemudian berikutnya, ketahuilah bahwa ilmu Allah adalah nur Allah, cahaya Allah. Karena itu seorang wajib memelihara nur itu, cahaya itu. Imam Malik, semoga Allah merahmati dan meridainya, telah berwasiat kepada muridnya Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati dan meridainya, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau padamkan cahaya yang telah dikaruniai Allah kepadamu dengan mengerjakan dosa-dosa. Nah, satu kali juga Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati dan meridainya, dia mengeluhkan hafalannya yang kurang baik. Dia mengeluhkan kepada gurunya Imam Waqi, semoga Allah merahmati dan meridainya, wahai guruku, hafalanku kurang baik. Kemudian gurunya mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya, nur Allah. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada hati orang yang berbuat maksiat kepadanya. Jadi bu, kalau ilmu-ilmu manajemen hati ini, ilmu yang lainnya itu, ya, menjadi berkah, menjadi kebaikan dan bermanfaat kepada kita, dan kita dapat memahami dan mengamalkannya, maka hati kita ini harus bersih dari maksiat dan dosa. Karena ilmu-ilmu, semua ilmu, kalau hati masih banyak maksiat dan dosa, masih belum bertobat kepada Allah, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Ustaz, dia banyak ilmunya, tapi kok buat maksiat dan dosa juga ya. Nah, itu dia banyak ilmunya, tapi kok semakin banyak kok semakin sombong ya, semakin angkuh ya. Kok nggak berefek ya kepada pribadinya sehari-hari. Semakin merasa hebat, minta dihormati, minta dipuji, minta disanjung. Kok gitu ya Ustaz? Semakin banyak ilmu, kok bukan semakin tawaduk, rendah hati. Kan seharusnya kan ibarat padi. Padi itu semakin berisi kan semakin merunduk, ya kan Pak Haji? Tapi kalau makin banyak ilmu, semakin sombong. Nah, ini tadi kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridai. Kenapa bisa begitu? Nah, karena hatinya masih berpenyakit, hatinya belum bertobat. Ya. Jadi ilmunya itu nggak berkah, nggak ada kebaikan. Ya. Karena hatinya masih belum ikhlas. Itulah penyakit dalam mencari ilmu. Dia mencari ilmu untuk tujuan dunia bukan akhirat. Dia ilmu untuk dunia bukan ilmu untuk akhirat. Untuk memperkaya diri, agar dibilang orang itu, agar dibilang dia itu orang hebat, orang yang mulia, agar disanjung, dimuliakan, diberi tempat. Itu tujuannya mencari ilmu. Profesor, doktor masuk penjara, ya kan Pak Haji?
kurang apalah coba detailnya. Profesor, doktor masuk penjara. Itu kurang apa tuh ilmunya tuh? Ya. Kemudian berikutnya, yang mana sekarang Bu? Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk bertobat. Ya, firman Allah Quran surat At-Tamrin ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya tobat, yaitu tobat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan memasukkan kamu dalam surga. Dan Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian mati, dan mendekatlah kepada Allah dengan beramal soleh sebelum kalian terlanjur sibuk. Dan Allah berfirman Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, mau dicintai Rasul, bertobat, karena Allah sangat senang kepada orang yang bertobat. Saya selalu itu kalau saya meruqyah pasien saya, Bapak Ibu sekarang udah sehat di ruqyah. Tengok di apa di YouTube. Saya selalu kalau mau saya meruqyah, saya masukkan ke YouTube untuk dakwah. Bapak Ibu sekarang sudah sehat. Nah, agar Bapak Ibu sehat terus, ya, jasmani rohani, hatinya sehat, badannya sehat. Agar hati Bapak Ibu tenang terus, mudah taat, nggak diganggu jin, nggak disantet lagi, nggak didukuni lagi. Syaratnya yang pertama, mandi tobat. Karena dosanya udah banyak kali, besar kali. Dia kedukun. Nah, itu dosa syirik, ya kan? Dosa syirik, mensekutukan Allah. Jadi mandi tobat, tobat nasuha. Yang kedua, Bapak Ibu, saya bilang, salat sunat tobat. Yang ketiga, sholat 5 waktu dan banyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Jadi pertama taubat. Ada 10 itu. Kemudian berikutnya sholawat, banyak baca Quran, banyak zikir dan doa minta. Jangan buat dosa lagi, jangan kedukun lagi. Ya, insya Allah ibu akan sehat selamanya. Kalaupun sakit, ya takdir Allah sunnatullah itu sakit ya. Ya nggak mungkin nggak sakit, Nabi aja sakit. Ya sunnatullah itu. Kalaupun sakit Bapak Ibu akan bisa bersabar. Ya, karena Ibu punya fondasi iman yang bagus, yang baik. Kemudian berikutnya, Allah berfirman Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, buru-buru panggilan ialah panggilan kefasikan setelah iman. Dan siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang yang zalim kepada dirinya, juga zalim kepada orang lain. Orang yang tidak bertobat, dia cenderung berbuat kerusakan, ya kan? Dia cenderung merusak orang lain, apalagi merusak dirinya. Kemudian berikutnya Allah berfirman Quran Surah Al-Qalam ayat 44, kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Penjelasannya, Allah akan menindak mereka melalui berbagai nikmat dan menarik mereka menuju siksaan, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Maka takutlah pada berlimpahnya kebaikan Allah berupa kesehatan, ketenangan, kelapangan rezeki, dan berlimpahnya pemberian pertolongan yang nampak atau yang tersembunyi. Dan takutlah jika engkau terus berbuat maksiat kepada Allah dengan kelalaian dan kelemahan, serta tidak bersyukur kepada Allah, kalau hal itu merupakan istighfar dari Allah. Bu, Pak, tetanggaku itu dia nggak sholat tapi kok ganti-ganti mobil aja. Tetanggaku itu dia nggak sholat, nggak pernah ke masjid, ya tapi kok rumahnya kok mewah, banyak aja hartanya. Hati-hati, ini dikatakan Allah dalam Al-Quran istidraj. Jadi dilulu, diberikan terus oleh Allah, tapi nanti akhirnya dia masuk ke dalam jurang kemaksiatan dan kehancuran, dan siksanya sangat pedih. Jadi jangan dikira orang yang nggak taat, orang yang nggak sholat, kemudian terus bergelimang dengan harta, bergelimang dengan maksiat, ya.
Jangan dikira itu aman-aman saja, tenang-tenang aja. Demi Allah, Allah meletakkan ketenangan, ketentraman di hati orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya dekat kepada Allah, bukan di harta, pangkat, jabatan. Tidak. Ya, tidak. Nah, ini saya bersumpah demi Allah tidak. Ya. Nah. Jadi jangan silau. Ya, jangan silau, jangan stres. Ya. Dengan harta, pangkat, jabatan. Allah nggak meletakkan ketenangan dalam anak, dalam suami, dalam istri, tidak. Tapi Allah meletakkan ketenangan, memberikan ketenangan, ketentraman di hati yang bersih, hati yang sudah bertobat kepada Allah, hati yang bersih, hati yang mengenal Allah, hati yang dekat kepada Allah. Ya. Kalaupun harta, pangkat, jabatan, anak, istri, suami itu ketenangan sesaat. Ya, ketenangan sesaat, sebentar. Berikutnya yang terakhir, nomor 3. Seseorang bertanya kepada seorang sufi wanita besar Rabi'atul Adawiyah, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Aku telah sering berbuat dosa dan semakin tidak taat. Tetapi apabila aku bertobat, akankah Allah mengampuniku? Rabi'atul Adawiyah menjawab, tidak. Tengok tuh. Kok tidak katanya, Bu? Salah nih Al-Imam Ibnu Athaillah ini. Salah nih kitabnya nih, Bu. Tengok. Ada orang bertanya kepada seorang sufi wanita yang besar. Ya. Rabi'atul Adawiyah. Wahai Rabi'atul Adawiyah, aku telah sering berbuat dosa dan semakin tidak taat. Aku banyak buat maksiat. Apabila aku bertobat, kata dia yang bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, apakah Allah akan mengampuniku? Maka Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi besar wanita ini menjawab, tidak, Allah nggak mengampunimu. Loh, masa taubat nggak diampuni Allah? Cuman nih. Nah, ada lanjutannya, kata seorang sufi Rabi'atul Adawiyah, tidak, tetapi apabila Allah mengampunimu, maka engkau akan bertobat. Masya Allah, tabarakallah. Paham nih maksudnya, Bu? Pak? Tidak katanya, Allah nggak mengampunimu. Pada lanjutannya koma. Tetapi apabila Allah mengampunimu, maka engkau akan bertobat. Jadi bila Allah hendak mengampuni hambanya, pasti Allah gerakkan hati si hamba itu untuk bertobat. Itu artinya ketika kita bertobat, pada saat yang sama pintu pengampunan Allah terbuka untuknya. Pada saat yang sama Allah menerima tobatnya. Jadi kita tak boleh buruk sangka, dosaku sebanyak buih di lautan, dosaku sebanyak gunung, nggak diterimalah tobatku. Buruk sangka kepada Allah itu jauh lebih besar dosanya ketimbang dosa yang dia telah buat. Buruk sangka kepada Allah, menganggap Allah tidak mengampuni dosa kita, itu lebih besar dosanya ketimbang dosa-dosa yang sudah kita buat. Cak bayangkan ini. Jadi kita nggak boleh buruk sangka, harus baik sangka. Ini kata Rabi'atul Adawiyah dalam kitab Al-Hikam. Tidak, tetapi apabila engkau tidak diterima tobatmu kalau engkau bertobat. Tidak, tetapi apabila Allah mengampunimu, maka engkau akan bertobat. Mantap juga itu. Bagus sekali kalimatnya ya. Itu artinya setiap tobat hambanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rabbikuma tukadziban. Tabarakallah.
Ya, nah, ada itu yang buruk sangka, yang pesimis. Dia udah berzina, dia udah membunuh, semua dosa dia buat. Nah, kemudian dia buruk sangka. Kemudian berikutnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, hendaknya engkau terus konsisten dalam bertobat. Ciri-ciri tobatmu diterima adalah engkau merasa lapang ketika melakukan ketaatan. Nah ini bu, ciri-ciri tobat kita diterima. Ya, ciri-ciri tobat kita diterima. Kita merasa lapang ketika melakukan ketaatan. Enak aja sholat, enak aja zikir, lapang aja nggak berat. Itu ciri-cirinya itu kata Imam Ibnu Athaillah. Enak aja baca Quran, nggak berat. Enak aja ke masjid. Tapi kalau masih berat, itu ciri-ciri tobat kita belum diterima. Jadi cara mengetahui tobat kita diterima atau tidak, itu masih ciri-cirinya.